Bongkar mafia vaksin palsu, itu adalah topik yang tengah kita perbincangkan pada malam hari ini, pemirsa, dan saya akan lanjutkan perbincangan dengan Mbak Oki Asokawati. Mbak Oki, bagaimana Anda melihat kewenangan dan juga pengawasan yang dilakukan oleh BPOM selama ini? Iya, kalau saya melihat memang kinerja Badan POM ini belum maksimal ya, bukan seolah-olah. Yang saya tangkap Badan POM ini masih bersibuk dengan tanggal kedaluarsa makanan, tanggal kedaluarsa obat, kosmetik, dan lain sebagainya, tapi tidak untuk vaksin. Artinya memang Badan POM perlu meningkatkan kinerjanya, itu yang pertama. Tapi menurut hemat saya itu tidak menutup kemungkinan disebabkan karena adanya permen-permen peraturan Menteri Kesehatan yang tadi saya sudah sebutkan, sehingga Badan POM merasa tidak mempunyai wewenang untuk melakukan lebih jauh terkait dengan pengawasan obat dan makanan di pusat-pusat pelayanan kesehatan, begitu. Jadi sekali lagi harus jelas antara regulator dan operator. Kemudian yang selanjutnya yang juga saya lihat memang DPR melihat perlu sekali segera dibuat undang-undang yang memberi wewenang lebih kuat lagi kepada Badan POM, begitu. Nah, di DPR sendiri kami sekarang sedang membahas rancangan undang-undang kebidanan. Kami akan melakukannya sesegera mungkin, dan setelah itu kami akan membahas mengenai penguatan bagi RUU Badan Pengawasan Obat dan Makanan ini. Oke, baik, ini kita ada penelpon lagi, tampaknya banyak pemirsa yang sangat peduli ya dengan kasus vaksin palsu ini. Saya akan menyapa Pak Ishak dari Papua. Pak Ishak, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan Pak. Ya, selamat malam. Ya Pak Ishak, silakan, apa yang ingin disampaikan? Ya, ini saya bingung aja. Maksudnya itu kan kasusnya 13 tahun lalu. Kalau disalahkan pemerintah, saya nggak setuju. Saya nggak setuju salahkan Pak Jokowi dan Menteri. Saya nggak setuju. Sebab itu kan pasti peristiwa yang pemerintahan kemarin dong harus dicek. Itu pertama, saya nggak setuju. Ya, walaupun saya dari Gajah Mada, Pak Jokowi itu kakak kelas saya, bukan karena Gajah Madanya. Cuma saya nggak setujunya itu. Yang kedua, saya cuma berpikir, ini input aja ya, buat untuk bagaimana pabrik obat dan yang lain-lain. Istri saya ini kan, kami lulusan Amerika. Istri saya kan dulu pernah kerja di bawah pharmaceutical company. Kita tahu tuh standarisasi. Waktu pulang ke Indonesia, kita mau daftar di pabrik obat, saya kaget aja, yang quality control di pabrik obat itu anak SMA. Sedangkan di Amerika itu istri saya sarjana S1 Amerika, lulusan University of Washington. Wah, saya jadi bingung. Bahkan waktu saya pulang ke Indonesia, itu anak saya kan dari Raja Ampat nih. Saya pikir, wah gimana ini? Bahkan obat-obat saya jadi takut itu. Jadi akhirnya kita konsumsi barang lebih mahal. Nah, kalau saya yang edukasinya tinggi aja, begini khawatir, terus kemudian vaksin yang kayak gini dibuat kayak gini, apalagi orang Papua yang nggak tahu apa-apa. Di Jakarta aja bisa ketipu, apalagi kita orang Papua. Yang kedua, kita usul dong, kalau yang menteri-menteri jangan orang Jawa aja, orang Papua juga dong. Baik Pak Ishak, baik, kami sudah menangkap maksud Anda dan poin apa yang akan Anda coba sorot di sini. Kita masih ada penelpon lagi, Pak Dedi dari Tomohon. Selamat malam Pak Dedi, silakan Pak. Selamat malam Pak Dedi. Ya, selamat malam. Ya Pak Dedi, silakan Pak. Ya, jadi begini, ini kejadian yang sangat luar biasa. Ini bukan kejadian biasa-biasa, tapi ini sudah sangat luar biasa. Apalagi ini sudah 13 tahun. Jadi saya kira ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Kementerian Kesehatan itu harus dibenahi. Bahkan kalau bisa harus dibongkar untuk mencari tahu sebenarnya mereka ini kerjanya apa. Jadi jangan nanti setelah sudah ada kejadian seperti ini, baru antara Badan Pengawasan Obat Makanan dan Kementerian Kesehatan itu saling melempar tanggung jawab. Karena di sini kita lihat sudah banyak yang korban. Adik-adik kita, bayi-bayi, yang sudah menerima ini vaksin palsu ini. Jadi saya kira jangan hanya mencari kesalahan di sini, tapi kita harus perlu artinya benahi Badan POM ini, dan Kementerian Kesehatan juga ini harus tanggung jawab. Jadi ini bukan persoalan main-main, ini sangat luar biasa. Saya kira dari Komisi 9, Mbak Oki, jadi saya kira ini perlu dibenahi, supaya harus betul-betul jelas. Jangan tupoksi daripada Badan POM dan Kementerian Kesehatan ini saling melempar tanggung jawab. Karena ini masalah obat ini dikonsumsi oleh manusia. Baik, jadi Pak jangan Dedi. nanti setelah sudah ada korban, baru kita bicara. Sebenarnya kita harus cegah ini, agar di kemudian hari
tidak terjadi seperti ini. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat Baik malam. Pak Dedi, terima kasih banyak atas masukan Anda dan kebersamaannya dengan Berita Satu TV. Lagi-lagi kita memang tidak ingin mencari siapa yang salah, yang sudah bersalah pada saat ini ya sudah itu yang sedang disasar sama Polri. Tapi juga bagaimana ini menjadi pintu masuk untuk memperbaiki hal-hal yang basic sekali, yang mendasar sekali di kesehatan, begitu kan Ibu ya? Ya, jadi Polri sudah menentukan siapa yang salah, begitu ya. Tapi itu kan bisa terjadi atau peluang itu digunakan oleh mereka yang salah karena hulunya tidak baik dan hilirnya pun juga tidak baik. Apa yang saya maksud dengan hulu? Hulu adalah tadi yang dikatakan oleh Pak Dedi, harus jelas antara regulator Kemenkes dengan operator Badan POM, itu hulunya. Sementara hilirnya apa yang disurat oleh Pak Ishak tadi di Papua, bahwa harus ada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau di rumah sakit itu sebetulnya ada yang namanya informed consent. Jadi sebelum dilakukan operasi, apa dampaknya, efeknya dan sebagainya, harusnya terkait dengan vaksinasi pun itu juga diberikan. Dan menurut hemat saya tidak hanya sekedar pelayanan kesehatan terkait dengan vaksinasi, tapi juga hal-hal lainnya yang terkait dengan standar pelayanan kesehatan, masyarakat harus diberikan edukasi dan sosialisasi. Jadi dalam hal ini Badan POM nantinya tidak hanya melakukan sosialisasi atau edukasi terkait dengan kedaluarsa obat, kedaluarsa makanan, kedaluarsa kosmetik, tapi juga hal-hal yang lebih dalam lagi terkait dengan hak hidup orang banyak dengan kesehatan. Kalau tadi saya sudah dapat jaminan dari Pak Boy Rafli bahwa polisi hadir dan akan menyelesaikan kasus ini. Kalau saya sekarang bertanya kepada wakil saya nih, seberapa jauh Komisi 9 akan mengawal kasus ini? Oke, mungkin perlu saya bedakan antara eksekutor dengan legislator ya. Kalau eksekutif pemerintah itu yang melakukan tugasnya. Tapi kalau legislator itu adalah yang mengawal seberapa jelas membuat undang-undang. Nah, janji kami sebagai Komisi 9, kami akan segera menyelesaikan rancangan undang-undang kebidanan tadi dan segera akan membahas mengenai rancangan undang-undang memberikan penguatan kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Oke, baik. Jadi saya juga bisa pegang kata-katanya Mbak Oki, Insya Allah, akan insya terus Allah. mengawal. Kalau Iya, misalnya ini pemerintah menganggarkan untuk melakukan vaksinasi ulang, itu kan pasti ada anggaran yang dipakai. Apakah ketika pertemuan dengan Menkes kemarin sudah ada pembicaraan mengenai anggaran untuk vaksinasi ulang? Iya, Karena sebetulnya pasti jumlahnya tidak sedikit kan, Mbak? Iya, sebetulnya untuk Direktorat Bina Farmasi itu untuk vaksin itu sudah ada anggarannya gitu ya. Tapi kan untuk anggaran kesehatan saja sudah meningkat. Kalau pemerintahan sebelumnya itu tidak pernah sampai 5% untuk anggaran kesehatan dari APBN, tapi sekarang Jokowi sudah ketok palu mengiyakan begitu anggaran kesehatan 5%. Artinya manakala harus ada tes antibodi tadi itu, ya mereka memiliki anggaran untuk itu. Oke, berarti kita juga bisa tenang karena uangnya ada kalau misalnya untuk melakukan tes antibodi dan vaksinasi ulang. Baik, terima kasih. Sudah jadi seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Oki atas sama-sama, masukannya dan Amin. kehadirannya pada malam hari ini di Berita Satu Sama-sama. TV. Pemirsa, sesaat lagi